Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Talim Al-Itrah atau Irah yang saya muliakan. Hadirin, mari kita buka kitab fiqh, yaitu masuk bab yang baru. Bab yang kemarin masalah i'tikaf memang belum tuntas, tapi kita anggap selesai. Apa yang kita butuhkan dalam i'tikaf itu sudah memadai penjelasannya. Nah, sekarang kita bab yang baru, judulnya Babul Haji wal Umrah. Babul Haji wal Umrah. Bab haji dan umrah. Halaman 200. Halaman 200. Saudara, ibadah haji dan ibadah umrah memang dua-duanya ini memang fardu, ya. Artinya wajib, cuman wajibnya fardunya bagi yang mampu. Jadi Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi man istata'a ini yang mampu, ya, diwajibin untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Biasanya ya kalau kita pergi haji bikin umrah ya pasti bisa. Karena emang tempatnya di situ-situ juga lah, enggak jauhan ya. Tapi kalau kita bikin umroh sekarang misalnya, ya nggak bisa bikin haji, karena kan haji itu waktunya tertentu. Waktunya tertentu di bulan haji, tepatnya haji itu kan ada wukuf di Arafah. Sedangkan wukuf di Arafah ini memang udah tertentu. Tanggal 9 Zulhijjah, ya, kalau bukan 9 Zulhijjah ya nggak ada wukuf. Jadi kalau orang umroh sekarang, bulan Zulhijjah masih lama, ya nggak bisa bikin haji. Jadi orang itu bisa bikin haji kalau memang dia berangkat pas banget musim haji. Ya sekitar sebelum hari Arafah lah, kan begitu. Jadi kalau kita bikin haji ya insya Allah bikin umroh. Kalau bikin umroh sekarang ya haji nggak bisa, saudara-saudara ya. Baik, ini haji dan umroh. Supaya gampang dipahami, saya ingin gambarkan dulu begitu, gambaran yang gampang dipaham. Jadi ibadah haji itu ame umroh, ibadah yang lebih banyak kerjaan daripada bacaan. Jadi yang banyak itu kerjaan. Adapun bacaan hanya beberapa saja yang wajib. Ya kalau yang sunat sih bacaan ya banyak banget, doa ini, doa itu banyak sekali. Tapi itu kan gak pokok ya. Yang pokok itu adalah kerjaan. Seperti kerjaan wukuf di Arafah. Itu kan rukun. Kerjaan tawaf ifadah, mengitari Ka'bah. Kerjaan sa'i dari Safa ke Marwah. Ya. Itu rukun-rukunnya itu. Yang wajib-wajibnya kerjaan melontar, nyambit itu. Kemudian kerjaan nginep istilahnya ya. Jadi memang dia lebih banyak kerjaan daripada ucapan. Itu pelaksanaan haji dan umroh. Nah kalau saya gambarkan nih dari Indonesia ya. Jadi mula-mula kita berangkat biasanya ke mana tuh? Pondok Gede ya, Pondok Gede untuk ya mempersiapkan di sana. Nanti kan dari sana kan diberangkatin bareng, naik mobil bis, beberapa bis semuanya itu menuju ke airport, ya, ke airport Soekarno Hatta kan begitu. Ya, jadi di sana saudara-saudara di Pondok Gede di asrama haji ya mungkin sehari lebih dikit gitu untuk ngurus-ngurus tuh dah, ngurus-ngurus. Mungkin nggak sehari. Jadi misalnya datang ya mungkin lohor ataupun siang-siangan, nanti malamnya subuh ya udah berangkat dah ke airport. Nah itu nggak ada kerjaan haji, nggak ada kerjaan umroh, itu baru persiapan. Kemudian nanti naik pesawat ya,
Ya belum ada juga kerjaan haji, kerjaan umroh. Terus dari airport menuju ada dua macam ini. Biasanya tuh yang datang awal-awal itu langsung diturunkan di airport Madinah. Airport Madinah. Kalau yang belakangan diturunkan di airport Jeddah. Jadi Madinah sama Jeddah itu ya nama kota lah di Saudi. Nah kalau yang datang duluan ini biasanya dari rombongan DKI, biasanya berangkat duluan, ya kecuali memang ada permintaan diingin berangkat belakangan. Yang dari DKI itu yang udah dia duluan berangkat gitu. Maka mereka dioper ke Madinah. Ya, jadi dari airport Indonesia ini Soekarno-Hatta Cengkareng menuju ke airport Madinah. Ya, itu pun belum ada kerjaan haji, kerjaan umroh. Kemudian kita turun dari airport, ya dibawa oleh bis pergi menuju ke tempat penginapan. Ya, biasanya tuh kalau di Madinah hotelnya cakep lah begitu, soalnya nggak lama, ya, 8 atau 9 hari. Itu pun nggak ada haji dan umroh. Jadi di Madinah ya kita masukin lah peralatan kita, koper-koper kita itu ke tempat penginapan kita. Nanti sono ditentuin tuh dah di kamar sono, kamar situ ya. Nah, setelah dia di Madinah kira-kira 9 hari, itu di sana hanya semacam ya kita sembahyang bolak-balik lah dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi. Nanti siangnya mungkin ziarah kemana-mana tuh dah, ziarah ke beberapa masjid yang bersejarah, ada Masjid Kuba, ada Masjid Qiblatain dan macam-macam masjid begitu. Ntar ziarah ke tempat bersejarah namanya Jabal Uhud, Gunung Uhud, yang dulu tempat terjadi peperangan namanya Perang Uhud. Jadi di Madinah belum ada kerjaan umroh, belum ada kerjaan haji. Yang ada ibadah bolak-balik itu, ya, sembahyang berjamaah sama kita ziarah kubur. Ziarah kubur ke makam Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin yang pertama kali itu dikerjain, datang ke Madinah, ya bersih-bersih, mandi mungkin kalau datang malam tidur dulu tuh dah. Nanti subuhnya dia sembahyang subuh, kemudian dia datang ke kuburan Nabi. Ya jangan digambarkan datang ke kuburan Nabi kayak kita datang ke kuburan kita di sini. Ya, di sono kan kuburan Nabi dipagar, dikerangkengin, kemudian diatur oleh petugas di sana. Kita cuman bisa liwat doang begitu, bisa liwat doang di kuburan Nabi yang dikurung, nggak bisa ngelongok, nggak bisa ngapa-ngapain, diusir sono jalan, roh begitu, suruh jalan udah. Iya. Jadi hanya liwat doang dah, paling mau berhenti sedikit kali, ya, nggak bisa doa lama-lama udah. Paling yang kita bisa kerjain yang gampang baca doa sama dengan tahiyat itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Udah paling gampang itu yang udah kita biasa baca. Itu kan ucapan salam. Jadi assalamu alayka, ka itu Nabi Muhammad itu. Jadi salam atas engkau wahai Nabi Muhammad begitu, dan rahmat Allah. Sebentar aja harus berjalan lagi. Ya tapi nanti kita bisa balik lagi. Ya, jadi dari pintu masjid sini keluar dari pintu masjid kiri misalnya. Tadi masuk dari kanan, keluar dari kiri misalnya. Ya. Nah di sini tengah-tengah ya makam Nabi dikurung. Ini semuanya besar, ini adalah masjid. Jadi kita jalan masuk dari arah pintu menuju ke makam Nabi. Anggap di tengah-tengah di sini. Paling kita bisa jalan pelan-pelan begitu sambil berdoa lah. Sebisa-bisanya entah jalan lagi. Kalau besok mau datang lagi ya kemari lagi, terus aja begitu. Jadi ziarahnya begitu gambarannya. Enggak seperti yang kita gambarkan, kita ziarah kubur seperti di kuburan kita itu bisa nongkrong di situ, bisa baca, bisa doa lama-lama. Nggak bisa itu. Diusir udah pokoknya sonoan roh begitu, suruh pergi buru-buru. Suruh pergi aja. Jadi di Madinah nggak ada kerjaan haji, nggak ada kerjaan umroh. Ziarah-ziarah aja udah.
pergi sono, pergi kemari, begitu ya. Nanti diatur, ada bisnya. Nah, setelah kita sembahyang, memang ada hadis tuh yang menerangkan siapa-siapa yang sembahyang 40 waktu. Ya, maka ada istilah arba'in. Apa arba'in? 40. Disunatkan memang sembahyang 40 waktu di Masjid Nabawi berjamaah. Itu ada hadis mengatakan kutibat lahu bara'atun minan nifaq. Ya, orang tersebut akan ditulis dia terlepas dari kemunafikan, ya, terlepas dari kekafiran begitu. Dan nanti ujung-ujungnya terlepas dari neraka. Itu ada janji begitu dari Nabi. Maka itu ya semacam dijadiin ya tujuan lah di Madinah melaksanakan arba'in, istilahnya arba'in, 40 waktu. Maka kalau dikasih waktu 8 hari ya cukup. Ya, 8 hari asal kita bisa atur aja. 8 hari itu pas banget waktu lohor, jangan ngayap kan begitu. Ntar pas banget maghrib atau asar ada di situ lagi. Diatur tuh dah di Madinah. Jadi Madinah itu saudara-saudara belum ada kerjaan umroh, belum ada kerjaan haji. Di situ hanya ziarah, berkunjung ke tempat-tempat bersejarah dan ke makam Nabi Muhammad SAW. Sekitar 8-9 hari. Ya. Nah, sisanya nanti pergi ke Mekah. Nah, disinilah mulain kerjaan umroh. Karena kita datang masih lama wukuf di Arafah. Yang datang dari DKI ini, yang kloter awal-awal itu wukuf bangsa sebulan lagi. Ya. Jadi nggak mungkin lah niat haji, mau ngapain lama banget, nggak bisa. Jadi datang ke Mekah niat bikin umroh. Ya. Nah itu kita bisa dah siap-siap tuh di hotel kita, di hotel Madinah. Jadi diumumin besok kita berangkat ke Mekah, siap-siap. Nah itu sunat-sunat umroh dilaksanakan ya. Mulai motong kuku, motong rambut, motong kumis, dah rapiin begitu dah ya. Kemudian mandi, ya, mandi sunat ihram. Ya. Jadi nawaitul ghusla lil ihram misalnya. Mandi dah kayak mandi hari Jumat. Ya, ya pakaian tuh dah kalau perlu udah siap pakaian ihram laki-laki. Selembar di bawah, selembar di atas. Mau pakai celana boleh pakai celana. Cuman entar waktu setarnya baru copotin. Jangan kelupaan, tak kelupaan lagi kusut aja urusan. Iya. Jadi biasanya tuh dari hotel Madinah udah siap-siap tuh pakaian ihram tuh laki-laki, selembar di atas, selembar di bawah, nggak pakai kaos, nggak pakai celana dalam, tapi ya boleh aja pakai. Cuman ntar waktu mulai niat, di mana niatnya di Bir Ali, itu beberapa kilometer lah dari tempat hotel kita, nggak jauh itu. Ya jadi naik mobil berapa kira-kira ya setengah jaman atau sejaman sampai dah di masjid. Nah itu namanya Masjid Bir Ali di situ. Nah, disitulah yang tadi masih pakai celana ya copotin, masukin di tas, gampang sih. Jadi kita telanjang lah kasarnya, cuman 2 lembar. Maka tadi tuh di hotel kita udah pakaian ihram tapi nggak niat, nggak ngapa-ngapa, belum masuk. Jadi masuknya seseorang ibadah umroh ditandai dengan nih, bukan ditandai dengan kain ihram. Pakai aja. Kalau kain ihram sekarang juga boleh pakai ente. Di rumah di mana nggak ada larangan. Apa tuh kain ihram? Yaitu 2 lembar bawahan, 2 lembar bawah 1, atas 1 begitu. Jadi bukan ditandai dengan kain ihram. Maka tadi tuh di hotel kita udah berpakaian ihram. Tapi belum niat, belum masuk begitu. Belum masuk. Berangkat. Nah, sampai di Masjid Bir Ali kita turun tuh ramai-ramai. Nah ada yang sunat dikerjain. Ya, kalau mandi tadi udah di hotel. Ya emang tuh di masjid itu disediain tempat mandi. Ya nggak mungkin lah kayaknya. Paling kita kalau udah batal ya wudu. Ya udah batal wudu. Kemudian ya kalau yang masih punya wudu ya dipakai terus. Kalau enggak ya dia berwudu di situ. Setelah berwudu, nah dia ngerjain yang sunat.
yaitu sembahyang sunat ihram. Ya, usolli sunatal ihram rakaatain. Baca Fatihah, kuliah, rakaat kedua sunatal baca Fatihah, kemudian kul huwallah. Salam. Ya, setelah ucapin salam baru dah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Begitu caranya itu. Ya, jadi mulai niat ihram tuh udah selesai yang sunat-sunat. Ya, udah pakaian ihram. Udah sembahyang sunat ihram. Ya, kemudian niat. Nah, setelah niat digiring lagi, ayo kita masuk ke bis, masuk bis lagi menuju ke Mekah, ya, menuju ke Mekah itu. Nah, itu berjam-jam itu, ratusan kilometer itu. Ya, saya nggak hafal tuh berapa kilometer, nanti saya catat. Jadi ada tuh catatannya ya, berapa kilometer jarak Mekah Madinah atau Madinah Mekah. Naik bis itu ya lumayan udah, lumayan. Bisa jadi jalannya siang sampainya malam, ya, begitu. Jalannya biasanya ya kadang-kadang waktu sore begitu, jadi malam di perjalanan. Ya tergantunglah diatur di sana nanti. Nah berangkat naik bis, ya naik bis begitu. Kita lagi kain ihram tuh semua. Kalau perempuan sih dia kayak orang sembahyang begitu, kayak ihram mereka. Kalau perempuan makin rapat makin bagus. Kalau orang laki emang disuruh terbuka. Ya, satu lembar badan, satu lembar bawahan. Iya, nggak boleh pakai peci, ablak. Pakai peci itu didenda, nanti ada penjelasan denda. Pakai celana dalam denda, nanti ada penjelasan denda. Gitu. Yang penting dia udah nawaitu. Itu kerjaan umrah tuh yaitu niat itu rukun umrah. Satu itu udah ya. Kemudian selesai ya, anggaplah sampai di Mekah. Di Mekah kita nggak langsung ke masjid, kita kan tadi buat tas. Ya, tas kita masih utuh. Yang gede itu koper yang gede, belum yang teng-teng. Turunin lagi ke hotel tempat kita mukim di Mekah. Itu kita di Mekah berhari-hari, kan lebih kurang kan hampir 40 hari perjalanan haji. Sedangkan di Madinah cuma sekitar 9-8 hari. Berarti berapa hari itu di Mekah. Nah, disitulah tempat kita tuh, di hotel itu, di jalan itu. Ya, jadi turunin barang, pakaian ihram kita, turunin barang, ya masukin ke atas. Nanti dikasih kamar rame-rame dah. Tidur kayak tapi begitu dah. Tapi ada ranjangnya sih. Ya, ranjang besi begitu ya. Satu ranjang satu orang. Biasanya begitu. Kalau sekarang lebih cakep saya nggak tahu tuh dah. Jadi kita bawa tuh dah barang-barang kita ke atas, mungkin di tingkat 2, tingkat 3, macam-macam itu. Ada tingkat 7. Di sono gedungnya itu apartemen lah istilah kita. Di Mekah tuh apartemen. Berbeda kalau di Madinah dikasih di hotel, emang lebih cakep karena di Madinah yang nggak lama dikasih hotel yang bagus. Kalau di Mekah ya ini lama, 20 hari lebih, 20 hari lagi bisa 3 sebulan di situ, kenyang di Mekah itu ya, 30-an hari. Nah sampai di Mekah kita nggak langsung ke masjid, biasanya itu jarak tempat tinggal kita nih di Mekah dengan masjid jauh. Ya, kecuali Haji Plus itu mungkin dekat. Nah, itu di hotel dia, bukan di apartemen. Biasanya kalau haji reguler, haji mandiri ya, haji yang ngikutin pemerintah, biasanya ya bukan di hotel tuh kalau di Mekah. Ya, apartemen kalau saya bilang lah bahasa kerennya. Bertingkat-tingkat itu. Ya, jadi ada ruangan gede, rame-rame, berapa orang muatnya nih, begitu. Nah, kita sampai di apartemen yang akan kita tempatin sebulan lebih kurang. Nah, kita ini nggak bisa, istilahnya bukan nggak bisa sih, sebaiknya ya kita bersih dulu kali mau mandi ya mandi, nggak apa-apa. Ya nggak mandi nggak apa-apa. Ya, nggak rusak niat kita. Paling hati-hati, jangan sampai rontok rambutnya, kena rontok satu rambut kena denda.
Ya, 1 mud misalnya, 2 rambut, 2 mud, nanti 3 rambut lain lagi ceritanya tuh. Nanti kita akan ketemukan. Jadi ya, enggak apa-apa belegot, enggak apa-apa. Ya, yang penting kan nutup aurat. Kan aurat laki kan dari pusar sampai dengkul. Nah, kalau pusar ketutup, dengkul ketutup udah pas. Apa-apa begitu. Mau makan dulu enggak apa-apa di Mekah. Ya, mau gosok gigi atau mau ngapain kali, mau pipis. Ya pipis sudah. Anggaplah mau buang air besar nggak ada masalah. Jadi kita baru ngerjain 1 rukun yang tadi namanya niat. Kan perjalanan kan jauh dari Madinah ke Mekah. Ya, mungkin dia mau ke WC, mungkin dia mau kamar mandi, ya. Dia bisa kamar mandi. Paling nanti kalau di sabunan jangan pakai sabun minyak wangi. Sabun wangi lah maksudnya. Nggak boleh pakai sabun, kena denda, berarti dia memakai wangi-wang. Itu kan larangan ihram itu. Jadi ada larangan ihram dengan sebab niat tadi. Diniat aja. Ya, nawaitul umrota. Kan ada larangan ini, larangan ono, larangan itu. Kayak kita sembahyang, kita usolli Allahu Akbar aja dah. Nggak boleh ngomong, nggak boleh ngisep permen. Lagi sembahyang udah Allahu Akbar. Sebelumnya ya bebas aja. Setelah sembahyang ya bebasan lagi. Ya begitulah gambarannya. Jadi di Madinah setelah dari Madinah menuju ke Mekah dan sampai ke Mekah itu kita istilahnya nggak mesti langsung ke Masjidil Haram. Biasanya kalau memang agak jauh tempatnya, biasanya jauh memang tempatnya dari pemukiman kita di apartemen menuju ke Masjidil Haram agak jauh, disiapin bis, disiapin. Ya, ntar bis ya bolak-balik tadi ya. Udah siapin semua. Kan kita udah bayar di sini sekian puluh juta. Ya, mula-mula kan kita bayar jigo apa itu? 25 juta sekarang supaya dapat porsi, supaya dapat nomor. Tungguin dah yang 8, 9, 10 tahun. Ya, keluar bayar lengkap dah tuh dah sisanya. Ya paling 30 juta paling juga. Ya, sekitar itulah, nggak mahal sih. 30-an paling. Cuma nunggunya yang lama itu. Ya, nunggunya yang lama. Kita udah bayar. Jadi di sono kita disediain hotel, disediain apartemen, makan lagi nanti, bis bolak-balik begitu. Nah, udah selesai kita kamar mandi, mungkin makan dulu, baru udah diantar menuju ke Masjidil Haram. Ya. Sampai di masjid, nah kita terusin tuh dah kerjaan umroh. Yang wajib tadi kan 1, yaitu niat. Sampai di Masjidil Haram kita terusin kerjaan umroh, yaitu tawaf. Sebetulnya sih nggak dianjurkan tahiyat masjid, karena tahiyat masjidnya udah masuk ke dalam tawaf begitu. Jadi datang ke Masjidil Haram itu tahiyat masjidnya tawaf. Tahiyat masjidnya adalah tawaf. Kebetulan emang lagi ngelaksanain yang wajib. Ya, tawaf yang wajib itu kan rukun umroh, pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat cukur. Pendek kerjaannya, cuman kan perjalanannya ya. Nah, jadi datang ke Masjidil Haram, ya, kita ngerjain tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Posisi Ka'bah sebelah kiri, sebelah kanan, selalu begitu. Posisi Ka'bah sebelah kiri terus. Kita muter itu dah. Muter. Terhitung dari yang namanya Hajar Aswad. Itu tempat startnya itu, start. Ya, ntar finishnya juga di situ juga. Ya, ada tandanya. Konon tandanya kan dulu berubah-ubah emang. Tahun berapa dulu garis. Ya, terus sekarang katanya ini ada lampunya, tandanya begitu. Sebelah sono tuh lampu misalnya. Nah, itulah tempat Hajar Aswad mulai start dan tempat finishnya. Jadi kita muter begitu ya. Muter, ketemu lagi Hajar Aswad. Nah, itu dihitung 1, muter lagi, ketemu lagi 2, 7 kali putaran. Nah, habis kita muter, ada yang sunat, yaitu sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf. Kalau bisa
di belakang makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim, kan ada dalam Al-Quran disuruh jadiin tempat sembahyang sunat, ya, sembahyang sunat tawaf. Nggak bisa di mana aja dah, ya, sembahyang sunat. Jadi usolli sunat tawaf rokaatain, baca Fatihah, kuliah Fatihah, kulhu. Udah selesai tawaf, udah selesai yang sunat. Tawaf tuh rukun, tambahan sunatnya yaitu sembahyang sunat tawaf. Kita menuju ke tempat sa'i yang nggak jauh dari Masjidil Haram, masih di dalam lingkungan Masjidil Haram. Itu kan gede masjidnya. Sa'i itu ada Sofa, ada Marwah. Dimulai dari Sofa menuju ke Marwah baru sekali. Ya, jadi jalan di sini. Ada yang nggak kuat pakai kursi roda, bisa nanti diatur itu. Ya, jadi bepergian Sofa ke Marwah satu. Balik lagi Marwah ke Sofa satu lagi, jadi jumlahnya 2. Jangan ente bolak-balik dihitung 1, bolak-balik dihitung berat amat, capek, padahal nggak perlu, nggak ada gunanya. Jadi bepergian 1, bepergian lagi 1 lagi, dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 1, jadi 2, hitungin aja, ntar 7. Ya. Nah itu banyak sunat-sunat itu, tapi boleh nggak dalam keadaan wudu. Kalau tawaf itu mesti wudu, rukunnya itu. Ya, tawaf itu rukunnya berwudu dalam keadaan suci lah begitu. Ya nanti wudunya cara Abi Hanifah lah, ketika mengusap kepala minimal 1/4. Jadi nanti bersentuhan kaki, bersentuhan badan dengan perempuan, udah bebas aja. Batal. Ya. Mutar tuh 7 kali tawaf. Tadi setelah itu sembahyang sunat tawaf, kemudian menuju ke tempat sa'i, namanya mas'a, ke tempat sa'i. Ya. Nah di tempat sa'i tadi kita bersa'i, ya. Menempuh jarak dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa bolak-balik dihitung 2 kali. Ya. Nah itu ada sunat-sunatnya. Pertama ada lari kecil, ada tandanya tuh di sini nih, ada hijau sampai ke hijau lagi. Itu sunatnya lari kecil istilahnya. Yang lain disunatkan jalan aja, jalan. Itu pun kalau kita nggak kuat lari jalan biasa nggak apa-apa. Cuman nggak disunatkan perempuan. Nah ini, walaupun perempuan ikut-ikutan, ya mau dibilang apa? Perempuan nggak disunatkan, hanya laki doang itu lari kecil. Ya. Perempuan nggak disunatkan lari kecil, dia diam jalan biasa aja. Nanti sambil tawaf. Ya kayak sambil sa'i, di sini memang ada bacaan sunat-sunat, terserah dah, boleh ente baca, boleh tidak, boleh ente baca